Iya. Nah, contohnya adalah kolaborasi yang akan kita saksikan berikut ini. Bu Sarina, ada apa? Betul. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan liputan menarik ya. Ini adalah salah satu acara terbesar yang baru saja digelar oleh Desa Bukit Raya. Wow, dan itu adalah namanya adalah Braya Fest Volume 2, Bu Sarina. Wow. Nah, tentunya Braya Fest ini adalah sebuah festival yang bukan hanya menampilkan hiburan pemirsa, tetapi juga kreativitas dan kolaborasi luar biasa dari berbagai pihak. Pada tahun ini, festival ini bertransformasi dengan menghadirkan berbagai kegiatan seru dan juga inovatif tentunya, serta merayakan semangat kebersamaan. Baik, kita simak kembali keseruan Braya Fest Vol 2 dalam tayangan berikut ini. Bukit Raya kembali bergemuruh. Braya Fest Vol 2, perhelatan terbesar yang diinisiasi oleh BUM Desa Bukit Raya Nusantara, sukses menghadirkan kemeriahan luar biasa pada Senin 16 September 2024 silam. Tak hanya sekadar lanjutan dari tahun sebelumnya, tahun ini festival ini bertransformasi menjadi proyek kolaboratif bersama Nusantara Creative Center, membawa warna baru yang lebih inovatif dan meriah. Diawali dengan sepaku coloran, ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur memulai pagi dengan penuh semangat. Dengan rute sepanjang 5 km, lomba ini bukan sekedar adu kecepatan, tetapi juga pesta warna yang spektakuler. Sepanjang lintasan, peserta mendapat cap tangan berwarna sebagai tanda mereka melewati pos-pos tertentu, hingga akhirnya mencapai garis finish. Begitu tiba, mereka langsung disambut dengan letupan tepung warna-warni yang menciptakan lautan warna di udara, diiringi irama energik dari DJ The Winem. Tak hanya olahraga, festival ini juga menghadirkan kekayaan budaya. Komunitas batik IKN Nusantara menampilkan karya-karya eksklusif dalam pagelaran batik, memperlihatkan keunikan motif khas Nusantara dengan sentuhan warna yang autentik. Antusiasme tak berhenti di situ, karena sesi siang ditutup dengan penampilan energik dari teras kaca band serta kejutan spesial dari Camat Sepaku yang dengan percaya diri naik ke panggung dan menghibur penonton dengan suaranya. Saat malam menjelang, euforia semakin memuncak. Ababil Band dan Teras Kaca Band kembali mengguncang panggung, membawakan deretan lagu yang menghidupkan suasana. Tak hanya itu, cahaya lampu warna-warni menghiasi alun-alun Taruna Desa Bukit Raya, menciptakan atmosfer yang luar biasa megah. Ketika DJ The Winem mengambil alih malam, penonton larut dalam hentakan musik yang semakin membakar semangat. Bahkan, Camat Sepaku kembali tampil dan berduet dengan Teras Kaca Band, membuat suasana semakin meriah. Braya Fest Vol 2 bukan sekedar festival, tetapi simbol kreativitas, kolaborasi, dan kemajuan. Kesuksesan acara ini membuktikan bahwa BUM Desa Bukit Raya Nusantara semakin berkembang. Sementara sinergi dengan Nusantara Creative Center membawa festival ini ke level yang lebih tinggi. Sebuah perayaan yang bukan hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi. Ya, wow, luar biasa sekali ya Bu Sarina. Braya Fest Volume 2 ini benar-benar menyuguhkan kemeriahan dan juga kreativitas luar biasa. Pak Yatiman, selaku Kepala Desa Bukit Raya, apa pendapat Bapak ini bagaimana tentang keberhasilan Braya Fest Volume 2 dan juga makna sebenarnya dari kolaborasi yang dilakukan oleh BUM Desa Bukit Raya Nusantara bersama dengan Nusantara Creative Center saat itu? Ya, itu bukti nyata bahwa Desa Bukit Raya ada. Oke. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi, dan desa ada tanpa peran daripada lembaga lain maupun investor lain nggak mungkin berjalan. Nah, kemarin BUMDes Desa dengan kreatif Nusantara Kreatif, nah dengan melibatkan beberapa lembaga, ternyata bisa dilakukan, dan itu luar biasa. Harapan kami ke depan juga dilakukan. Cuma poinnya harus kerjasama. Nah, kalau kita hidup sendiri ataupun desa berdiri sendiri, saya yakin berat. Nah, apalagi hadirnya IKN ini bisa memberikan support kepada kita
Nah, tadi sudah disampaikan Pak Toy, apapun bisa selama kita ada komunikasi. Nah, harapan kami ke depan mungkin untuk yang tahap ketiga ya. Iya, betul. Nah, walaupun ini jadi PR kita berat. Nah, PR kita berat. Memang di dalam kita PR berat terkait memang kondisi saat ini, Pak. Dengan ya bukan rasionalisasi tapi apa ya? Efisiensi anggaran. Ini juga mempengaruhi desa, Pak. Terutama wilayah sekeliling kita. Dulu kita pada saat punya ide ya bersama teman-teman itu langsung kita sambut ya, saling mendukung. Nah, sekarang mungkin masih tahapan pemikiran. Nah, harapan kami nanti yang ketiga ini terjadi lagi. Nah, kita mungkin nanti mohon dukungan Pak, mohon dukungan karena kalau fasilitas yang kami miliki insya Allah sudah ada lah di Bukit Raya. Orang-orangnya juga sudah siap ya, walaupun memang tidak seperti apa yang kita bayangkan. Nah, harapan kami nanti dukungan dari teman-teman otorita dengan memberikan support kepada kita bisa melakukan yang season ketiga. Iya. Ya. Mungkin tadi menjawab pertanyaan dari Pak Kades, Pak Troy, terkait kolaborasi, adakah peluang kolaborasi selanjutnya mungkin antara otorita dengan pemerintah desa, bahkan terkait dengan lembaga-lembaga desa, begitu, untuk menyelenggarakan hal yang sejenis seperti ini? Ya, jadi kalau sifatnya kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kreativitas, partisipasi masyarakat, ya tentu saja semua bisa dibicarakan, ya kita bisa diskusikan, Pak ya. Nanti ada teman-teman dari kedeputian terkait, ya kami kan ada kedeputian sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat. Nah itu dia ya. Lalu juga ada kedeputian lingkungan hidup dan sumber daya alam, ya. Kemudian tentang urusan-urusan teknologi hijau dan digital, ya kan, DAD dan yang lain-lain ya. Silahkan saja nanti kita bisa diskusikan. Lalu kira-kira apa yang bisa dikerjasamakan, dikontribusikan ya. Artinya ada peluang besar begitu ya Pak untuk otorita membuka diri nih kepada pemerintah desa dan juga masyarakat sekitar gitu ya. Silakan. Gitu. Iya, komunikasi adalah kata kuncinya. Ya, kolaborasi dan kemudian kalau misalnya dengan contoh-contoh dengan pihak non otorita IKN ya. Nah ini ada beberapa pihak yang ingin menggunakan ruang-ruang yang ada di KIPP ya, lokasi-lokasi di mana mereka bisa mengadakan acara. Kami persilahkan. Sama seperti kemarin kegiatan Posyandu ya. Posyandu ya. Kita pakai kawasan plaza. Kami sampaikan dulu IKN kegiatan tempat kami karena sebelum terbangun kita yang paling dekat dan alhamdulillah fasilitasnya sudah mulai di antara desa yang lain lah. Nah sekarang gantian Pak, karena kita ingin menikmati sebenarnya IKN ini ada di sini. Salah satunya kita melakukan kegiatan Posyandu di wilayah IKN. Iya, jadi silakan Pak, nanti kita bisa atur koordinasikan ya. Ya di depan Istana Negara ini kan ada plaza seremoni. Nah ini ada visitor center. Nah misalnya mau ada pameran ya untuk kreativitas warga gitu, silakan bisa di visitor center. Lalu ada amphitheater kalau mau mengadakan pertunjukan seni, budaya dan sebagainya. Lalu kemudian ada di kantor Kemenko 3 itu ada hall yang cukup besar menampung sekitar 600 pengunjung. Nah, betul sekali ya, silakan. Lalu kemudian ada Taman Kusuma Bangsa ya, Bukit Bendera di situ. Nah ini ada juga tempat yang bisa dimanfaatkan juga itu. Bahkan juga akhir pekan ya, itu biasanya banyak sekali masyarakat yang Bu Sarina sebagai tour guide ya, salah satu tour guide juga begitu. Membantu masyarakat. Sarina ya. Jalan-jalan ke IKN. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bapak, tadi saya menjelaskan tentang menarik tadi yang IKN. seperti Bapak bilang memang kita harus ada pelatihan yang lebih detail lagi karena biasanya kami hanya menjelaskan bahwa di depan Istana Garuda itu ada 4 Kemenko. Nah saat ini setiap Kemenko itu ada 4 tower dan seluruhnya ada 16 tower. Betul. Nah sedangkan di eranya Pak Prabowo ini sekarang berkembang menjadi 7 kementerian koordinator gitu ya. Tapi kita hanya menjelaskan aja misalkan Kemenko 4 ini tentang apa gitu secara umumnya. Sampai bahkan ada pengunjung yang menarik nih Pak ya, waktu saya lagi mandu di bis itu sampai ada anak-anak ngomong seperti ini, Mah, kita lagi pelajaran IPS, itu yang sampai saya mengena di hati. Kita lagi pelajaran IPS gitu ya, karena memang banyak wawasan-wawasan yang mungkin dia dapat gitu. Tapi kalau misalkan kunjungan-kunjungan itu sampai kayak kemarin pas Lebaran itu sampai 76.000 ya. 76.000 kita sampai tidak ada yang di bis. Karena kita memang difokuskan ke registrasi. Padahal menurut kami itu adalah momen yang paling penting untuk
ini loh IKN itu tempatnya ini yang sudah terbangun apa saja. Kemudian dari 6.600 hektar wilayah KIPP ini baru terbangun 900, dan ini memang baru tahap pertama gitu. Jadi memang butuh proses, lebih ke edukasi sih sebenarnya. Kalau sudah ada edukasi, jadi masyarakat itu semakin bangga. Saya aja orang Sepaku bangga sekali ya, apalagi yang orang luar aja bahkan yang bilang ini, ih bangga ya ternyata IKN itu ternyata berita-berita di luar sana hoax ya gitu. Banyak yang berlebihan. Jadi memang kata kuncinya seeing is believing ya. Lihat jadi yakin, jadi percaya. Nah, memang narasi-narasi seperti yang disampaikan oleh Ibu Guru ya kan ya, juga terus sekaligus tour guide ya tadi katanya kan, itu sangat penting, baik narasi verbal secara langsung maupun narasi tulisan yang keluar kembali lagi nih ngomongin di media-media gitu, sangat penting. Nah, selain tulisan memang kita perlu gambar ya, foto, video begitu ya, dan ini kami sampaikan juga ya, kami persilahkan. Nah, kemudian juga informasi-informasi yang bukan hanya terbatas di sekitar KIPP yang tadi ya, bangunan istana ada. Ini kan kita punya embung, ya embung-embung ini untuk catchment area gitu, riparian. Jadi tempat untuk menurunkan suhu, ya kan, itu membantu untuk penurunan suhu udara juga kan, microclimate begitu kan. Nah, di situ di embung itu di beberapa tempat kita ada angsa gitu kan, ya langsung aja dilepas di situ, mesti diceritakan ya. Teknologi, kemudian manusia dan semua yang ada itu kayaknya dia jadi satu gitu ya. Ya, jadi inklusifnya betul. Jadi IKN itu kita bersahabat dengan alam dan lingkungan, sehingga nanti yang tadi saya sampaikan, penanaman pohon itu jadi penting, gitu kan? Iya, kita harus lakukan. Lalu nanti ada satwa dan sebagainya. Nah, lama kelamaan orang harus terbiasa gitu loh, hidup dengan alam, ya kan? Menghormati satwa-satwa yang berkeliaran itu harus terbiasa begitu, ya. Nah, perlu saya sampaikan juga gitu di dalam edukasi kepada teman-teman media dan pengunjung tadi. Nah, ke depan ini IKN akan seperti apa, gitu kan? Nah, sesuai dengan arahan dari Pak Presiden, Pak Prabowo kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Pak Basuki, tahun 2028 harus menyelesaikan bangunan dan ekosistem dari yudikatif dan legislatif. Nah, ini saat ini sedang kami arahkan ke situ pembangunannya. Yang baru dibangun oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, yang sudah dibangun dan berjalan itu oleh Kementerian PU ya, dan perumahan ya, kawasan. Nah, ini masyarakat harus tahu begitu ya, ini terus berlanjut begitu. Itu juga sudah kita sampaikan, perjalanan IKN itu tidak mangkrak. Sama sekali, sama sekali. Kita semua semangat ya, bahkan lebih dari 500 pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara sejak 3 Maret sudah tinggal di IKN. Sudah ditinggal di sini, dekat sih sama Bapak Ibu semuanya, iya kan ya. Dan nanti gelombang berikutnya ada sekitar 500 juga akan hadir. Kalau dikatakan siapa yang tinggal di sini? Banyak sudah, gitu kan ya. Nanti dari BIN juga akan tinggal 200. Segar ya kayaknya, terutama untuk masyarakat Desa Bukit Raya ini juga pada nanya ya, kapan ini ya pekerja datang atau ASN dari Otorita datang. Itu berapa sekali Pak, terutama untuk UMKM ya. Persis. Jadi sudah ada yang menetap di sini. Sekolah Karang Taruna, Anus, ya Taruna Nusantara gitu ya. Ini akan dibangun ini. Maaf, bukan Karang Taruna, kan ingat biasa di sini. Taruna. Iya, ini kan mau dibangun di sini ya kan. Nanti akan ada taman safari juga. Jadi objek-objek untuk wisata begitu ya, yang sedang dipersiapkan gitu. Jadi UMKM, jadi kami juga menyiapkan tempat-tempat lokasi seperti di sekitar Kemenko ini untuk UMKM kami buka selebar-lebarnya. Kan kelihatan nih di sebelah sana ada yang jualan soto tuh, ya kan, ada farmasi, ya betul, silahkan. Ya, dan kami berikan kemudahan untuk itu selama 2 tahun itu tidak membayar sewa. Jadi pertanyaan jalurnya ini bagaimana ini? Ya, hubungi kami di Otorita. Bisa di Otorita. Nanti ada yang
berwenang nanti ya yang akan bisa mengarahkan menjelaskan. Tentunya ada seleksi juga Pak ya, kita akan melihat. Ya nanti akan tentu saja nanti. Intinya adalah komunikasi ya, Betul. dan kolaborasi. Iya, tentunya. padamu negeri kami berkolaborasi. Iya. Nah, Pak Adi, kalau dari sisi media, ini kan kita tahu bahwa festival Braya Fest tadi itu adalah kegiatan tahunan yang berkelanjutan pada tahun 2024 kemarin. Bagaimana ini pesan dan juga dari media sendiri dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait festival ini? Semenjak itu dilaksanakan, saya ada satu yang saya sorotin dalam komentar. Itu acara desa kok bisa seramai itu, gitu komentarnya, luar biasa gitu kan, artinya bahwa apa yang kita posting, apa yang kita tayangkan itu bukan hanya memenuhi target kita bisa dilihat masyarakat yang tidak hadir atau mungkin pada saat itu ada yang tidak kebagian tiket ya, bisa nonton di rumah saja, oke, itu terpenuhi. Yang kedua bahwa segala aktivitas kita saat ini sudah dipantau sama masyarakat luas, termasuk masyarakat di luar Kalimantan yang ikut berkomentar, dan artinya apa? Peran media ini sangat penting, kiranya harus kita evaluasi. Mungkin dalam pengeditan ataupun dalam tayangan ada yang kurang, ini perlu pelan-pelan harus kita evaluasi bagus-bagus. Karena yang nonton bukan masyarakat kita, yang nonton ternyata hampir seluruh dunia, Pak. Saya tuh kadang-kadang kalau malam ya liatin komentar, ya kan, ada yang lucu-lucu tuh, yang paling rame Pak memang komentarnya perihal IKN. Pak, ada aja yang pro kontra. Saya kirim nih lah ke teman-teman, liatin nih, lucu banget nih dia ngomong. Kayak gitu lah, pokoknya intinya banyak target yang ingin kita capai terkait dengan kegiatan desa, yang mana ini kita melihatnya jangan hanya untuk keperluan masyarakat, tetapi juga kita disaksikan oleh seluruh dunia, bahkan Indonesia. Itu